Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha? Bu Lina berharap kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha dalam keadaan sehat, senantiasa bersemangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita masih akan mempelajari tema 3 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Untuk itu, mari kita pelajari berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tulis kalimat efektif, kita harus menggunakan kata baku. Nah, kata baku dapat ditemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, untuk lebih memahami apa itu kata baku dan tidak baku, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, jadi silahkan anak-anakku yang soleh dan soleha memperhatikan penulisan kosakata tidak baku dan kosakata baku. Nah, sebagai contoh yang pertama ada penulisannya tidak bakunya praktek. Kemudian kosakata bakunya penulisannya praktik. Oke, jadi silahkan diperhatikan baik-baik agar anak-anakku yang soleh dan soleha bisa membedakan mana kata baku dan tidak baku. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan masuk muatan PKN KD 3.4 dan 4.4. Nah, anak-anak, pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini adalah peribahasa yang mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mencapai persatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Persatuan dan kesatuan perlu dipupuk dalam berbagai tingkat kehidupan, baik di rumah, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan menjadi alat utama dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Nah, kini kita juga perlu menerapkan sikap persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan. Pembangunan bangsa yang stabil akan menjamin kesejahteraan rakyatnya, baik di segala bidang. Nah, beberapa contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat mempekerjakan pegawai dalam negeri. Demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Oke, yang kedua,
yaitu rajin belajar untuk membangun bangsa. Nah, sebagai pelajar, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar. Nah, jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, meskipun kita belajarnya dari rumah, harus tetap semangat di dalam belajar, karena ini salah satu bentuk penerapan dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan bangsa, dan untuk membangun bangsa. Nah, anak-anak, dengan cara belajar, pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama. Pengetahuan yang kita peroleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu mempererat kerjasama. Kerjasama diperlukan dalam segala bidang ya, anak-anak hebat. Misalnya, bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam yang berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Artinya, dapat bertukar jenis ekonomi yang dihasilkan atau sumber daya alam yang dihasilkan dari dua daerah tersebut. Oke anak-anak, kita lanjut lagi materinya. Semoga masih tetap semangat ya untuk menyimak materi yang Bu Lina sampaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan IPS, yaitu menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, anak-anak, pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat, terutama keadaan ekonomi, masih dalam masa-masa sulit. Keadaan ekonomi Indonesia saat itu masih mengalami jatuh bangun. Beberapa penyebab yang melatar belakangi keadaan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia yang baru saja merdeka sehingga belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. Kemudian yang ketiga, kondisi keamanan di Indonesia belum stabil sehingga kegiatan ekonomi masyarakat terganggu. Dan yang keempat, Indonesia menanggung utang peperangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kelima, pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Saat itu, mata uang yang digunakan masih mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Nah, anak-anak, untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan ekonomi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Gerakan Benteng. Gerakan Benteng dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia, yaitu Sumitro. Gagasan ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, Konferensi Ekonomi. Pada awal tahun 1946 diselenggarakan konferensi ekonomi yang diikuti oleh para kepala daerah di Pulau Jawa. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi, seperti masalah produksi dan distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Kemudian yang ketiga, kebijakan dalam bidang moneter. Pada 13 Desember 1965, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian.
Kebijakan ini berupa pengurangan nilai uang sebesar Rp1.000 menjadi Rp1. Namun, kebijakan ini semakin meningkatkan inflasi. Kegiatan ekspor yang terhambat semakin memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Yang keempat, pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan Perancang Ekonomi merupakan usulan Menteri Kemakmuran. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Nah, yang kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Kemudian yang keenam, Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang nica dan menggantinya dengan penggunaan Uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, anak-anak, alhamdulillah untuk pemaparan materi pada pertemuan kita kali ini sudah selesai ya. Jadi Bu Lina berharap apa yang anak-anakku simak, yang didengarkan pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga anandaku memahami. Dan jika belum dipahami, silakan diulang-ulangi lagi video pembelajarannya atau materi pembelajarannya. Nah, selanjutnya anak-anakku yang soleh dan soleha, silahkan mengerjakan tugas yang ada di buku paket halaman 113. Ayo berlatih mulai dari nomor 1, nomor 2, sampai nomor 3. Oke, anak-anak hebatku yang soleh dan soleha, sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.